Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil asrari fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. La tahsabanna al-'ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khallaq. Wa idza ruziqata khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaqi. Melanjutkan daripada pembahasan kitab Khuluquna karangan daripada beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz Tarim Hadramaut Yaman, yang dimana kemarin kita mengkaji, menjelaskan mengenai daripada manaqib biografi siapa sih beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz itu. Nah, kali ini kita masuk ke dalam muqaddimah kitab, muqaddimah daripada kitab Khuluquna. Di dalam muqaddimah kitab Khuluquna ini, beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz itu mengawali kitab beliau ini dengan mengucap daripada Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana dikarenakan Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan kalimat yang sangat mulia, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwasanya segala sesuatu yang tidak diawali, tidak dimulai dengan daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu seperti macan, seperti macan, seram tapi tidak punya ekor, ataupun seperti orang yang tidak memiliki keturunan, atau diumpamakan juga sebagai orang yang menderita penyakit lepra, yang dimana pada hakikatnya bil makna itu semua hanyalah perumpamaan. Ibaratnya dia itu wis khair, akan tetapi tidak ada manfaat di dalam dirinya, tidak ada keberkahan di dalam dirinya, sehingga dimaknakan oleh beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud, yang dimaksud daripada sabda Rasulullah SAW itu seperti macan atau tidak punya keturunan atau penyakit lepra, itu ialah ada dua hal, yang dimana ketika orang tidak mengawali setiap kegiatannya, termasuk daripada kenapa beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz ini mengarang daripada kitabnya itu diawali dengan Bismillah, itu dikarenakan orang yang tidak mengawali segala kegiatannya dengan Bismillah itu efeknya ada dua hal. Yang pertama adalah tidak ada keberkahan di dalam kegiatannya itu, ataupun yang kedua adalah sedikit manfaatnya. Dikatakan saat malaikat Jibril itu membawa wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum daripada menyampaikan wahyu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril selalu mengawalinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faman aradal akhirah,
Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, sedangkan dia itu adalah orang beriman, ya orang mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkuran, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Quran surat Al-Isra ayat 19. Ayat ini menerangkan bahwasannya begitu istimewanya seseorang yang mendahulukan kehidupan akhiratnya dibandingkan kehidupan dunianya. Karena dunia ini hanyalah sebatas sesuatu yang fana, yang menipu, yang sementara. Sedangkan akhirat itu adalah yang kekal. Dikatakan orang yang berakal adalah orang yang mampu memilah mana yang baik, mana yang lebih baik bagi dirinya. Apakah memilih kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Apakah dia akan memilih yang fana sedangkan dia mengetahui bahwasannya ada sesuatu yang kekal? Akankah dia memilih negeri dunia yang hakikatnya itu hanyalah sementara, daripada negeri akhirat yang hakikatnya itu adalah sebuah kekekalan? Seorang penyair berkata, la tahsabannal ilma yanfa'u wahdahu, janganlah kau kira ilmu semata akan dapat bermanfaat. Ma lam yutawwaj rabbuhu bi khallaqi, saat pemilik ilmu tersebut tidak bermahkotakan dengan akhlak. Orang berilmu tapi tidak berakhlak itu sama saja zong. Makanya terdapat istilah adab itu lebih baik daripada adab di atas ilmu. Karena seseorang yang telah memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak melaksanakan daripada adab-adab di dalam keilmuan yang telah dia dapat, makanya dia hitungannya ilmunya itu nggak bermanfaat gitu lah. Tanda-tanda ilmu bermanfaat salah satunya adalah dengan memiliki adab yang baik, dengan memiliki akhlakul karimah, mengamalkan berbagai macam ilmu yang ia dapatkan. Wa idza ruzikata khaliqatan mahmudatan, dan jika kamu dikaruniai, diberikan oleh Allah Ta'ala akhlak yang terpuji, faqad istafaka muqassimul arzaq, maka sungguh Allah Sang Maha Pembagi rezeki telah memilih dirimu. Ketika seseorang itu telah diberikan kemudahan untuk daripada melaksanakan akhlak terpuji, yang dimana dia awalnya belajar, terus dengan hasil belajarnya dari keilmuan yang ia dapatkan, dia mengamalkan ilmunya untuk daripada beradab, melaksanakan akhlakul karimah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridhai oleh Allah Ta'ala, maka dia merupakan orang yang telah diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk daripada meneruskan estafet perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan daripada akhlak-akhlak terpuji yang telah ia lakukan tadi, yang telah ia amalkan. Karena wallahi orang itu lebih banyak mencontoh apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar daripada hanya sekedar ocehan. Orang itu lebih mudah untuk mencontoh orang yang praktek secara langsung daripada hanya sekedar teori. Oleh karenanya Rasulullah tidak hanya sekedar ceramah ke sana ke sini, tidak sekedar dakwah bil lisan, akan tetapi Rasulullah juga mencontohkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada umatnya, untuk daripada agar mereka semua itu memiliki daripada akhlakul karimah. Alhamdulillahil karimil mannan,
القديم الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أدعنا بالربوبية له صدقا وافتخر بالعبودية له حقا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Maha Pemurah, Maha Dermawan, yang sejak terdahulu kebaikannya, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dengan kesaksian seorang hamba yang sungguh tunduk dengan ketuhanannya, dan kesaksian seorang hamba yang benar-benar bangga dengan penghambaannya. Dan aku bersaksi bahwa pemimpin kita dan nabi kita dan paduka kita yang agung Muhammad SAW adalah utusan Allah. Beliaulah pemilik akhlak yang agung, metode yang benar, serta berada pada jalan yang lurus. Qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, berkata al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, da'ana ila haqqin bihaqqin munazzalin alaihi min ar-rahmani afdala da'wati. Nabi Muhammad telah menyeru kita untuk menempuh yang namanya kebenaran dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Maha Pengasih kepada beliau. Itulah sebaik-baik seruan. Ajabna qabilna mut'inina li amrih sami'na ata'na an hudan wa basirah. Maka kami pun menjawab dan menerima seruan beliau semata-mata patuh terhadap perintah beliau. Kami juga mendengar dan mentaati beliau, sami'na wa ata'na, ya, mendengar dan mentaati beliau melalui petunjuk dan mata hati. Fa ya rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya rabbi akbitna 'ala khairi millati. Maka wahai Tuhanku, tetapkanlah kami dalam kebenaran. Wahai Tuhanku, genggamlah kami agar senantiasa menempuh jalan yang terbaik. Naam. Jadi perlu di dalam mempelajari sebuah kitab, mengkaji sebuah kitab, kita tuh perlu yang namanya untuk mengkaji muqaddimah daripada kitab tersebut. Kenapa? Ada 6 hal fadilah, manfaat daripada kita mempelajari muqaddimah, mengawali sebuah kitab dengan mengkaji muqaddimahnya. Yang pertama adalah kita akan tahu arah dari kitab ini. Kitab ini mau mengarah kemana sih pembahasannya, kita akan tahu. Lalu yang kedua, kita akan tahu berapa jilid kitabnya. Ada berapa jilid kitab ini biasanya sudah diterangkan oleh muallif kitab di dalam muqaddimah. Lalu yang ketiga, kita menjadi tahu alasan muallif membuat kitab ini, kenapa. Dan sebagaimana beliau Al-Habib Umar bin Hafidh ini nanti di selanjutnya akan dijelaskan. Muqaddimahnya agak panjang di dalam kitab ini, sehingga kita perlu bahkan harus untuk mengaji muqaddimahnya, karena banyak hal yang istimewa di dalam muqaddimah ini untuk bisa kita sampaikan gitu. Lalu yang keempat, kita tahu pemikiran daripada muallif kitab ini. Dia itu berpikir seperti apa sih pemikirannya tentang kenapa kok bikin kitab ini, itu atas dasar apa, atas alasan apa, atas pemikiran apa muallif kitab ini membuat kitab Khuluquna ini gitu. Nah, terus yang kelima, kita bisa jadi tahu intisari kitab, gambaran umum, ya, inti yang ada di dalam kitab ini itu biasanya tercantum di dalam muqaddimah kitab. Lalu yang keenam, kita akan mengetahui metode pengajaran ilmunya muallif. Kita tahu tata cara disiplin ilmunya muallif ini seperti apa, penyampaiannya di dalam kitab ini keseluruhan itu seperti apa, itu biasanya tercantum di dalam muqaddimah, sehingga kita dianjurkan, bahkan diharuskan untuk daripada mempelajari kitab, mempelajari muqaddimah dari setiap kitab itu tadi, karena pasti semua kitab itu pasti ada muqaddimahnya, ya. Dan banyak sekali manfaat untuk daripada mempelajari muqaddimahnya. Bahkan pernah dikatakan kadang inti sari pembahasan dari keseluruhan kitab itu ada di dalam muqaddimahnya. Bahkan kadang sirnya itu adanya di muqaddimahnya, sehingga kita perlu mempelajari muqaddimah, ya. Kurang lebih seperti itu. Okay. Nah, ya, semoga yang singkat ini
bisa menambah manfaat barokah untuk kita semua, bila khusus untuk al-fakir pribadi nggih. Semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang bersyukur atas berbagai macam nikmat, bila khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk melaksanakan kewajiban paling utama kita, bila khusus untuk menghilangkan kebodohan dan untuk daripada mengetahui daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmu khususnya. Dan semoga kita dimudahkan untuk daripada memahami berbagai macam ilmu, dibukakan futuh pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semakin dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang tergolong daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna syafaat Rasulillah bisirril Fatihah.